Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas terkait studi kasus dari PSAK 73 tentang sewa, yang mana kami menggunakan laporan keuangan dari PT Unilever Indonesia Tbk pada 31 Desember 2019. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Sultan Muhammad Arsyad, kemudian Resti Febrika, dan Mutiara Zanzabila SY. Dapat kita lihat bahwa pada laporan keuangan di mana sewa terletak pada laporan posisi keuangan, yakni pada liabilitas. Di sini dapat kita lihat bahwa ada pada laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, 31 Desember 2018 dan 1 Januari 2018 terdapat berbagai akun sewa, yakni seperti liabilitas sewa, yakni sewa jangka pendek. Kemudian ada liabilitas sewa, yakni sewa jangka panjang. Baiklah, selanjutnya pada catatan atas laporan keuangan oleh PT Unilever Indonesia dijelaskan bahwa apa itu sewa. Ini pada tanggal insepsi suatu kontrak, peseroan menilai apakah suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset, identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Jadi perseroan itu menilai apakah pertama tuh kontrak melibatkan penggunaan suatu aset identifikasian. Ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit, dan secara fisik dapat dibedakan atau mewakili secara substansial seluruh kapasitas aset yang secara fisik dapat dibedakan. Jika memiliki hak substitusi substantif, maka aset tersebut tidak teridentifikasi. Kemudian yang kedua, perseroan memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset selama periode penggunaan, serta perseroan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi tersebut. Perseroan memiliki hak ini ketika hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan. Dalam kondisi tertentu di mana semua keputusan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya, perseroan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset tersebut. Jika pertama, perseroan memiliki hak untuk mengoperasikan aset, kemudian perseroan mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan. Baiklah, selanjutnya kasus yang kami bahas dari PSAK 73 ini yaitu PT Unilever Indonesia Tbk, di mana catatan atas laporan keuangannya untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember tahun 2019 dan 2018 dalam jutaan rupiah. Sewa yaitu pada tanggal insepsi atau pada saat penilaian kembali suatu kontrak yang mengandung suatu komponen sewa. Perseroan dapat mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan dengan harga tersendiri yang relatif dari komponen sewa. Untuk pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa dapat meliputi yang pertama, pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi. Kedua, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada suatu indeks atau suatu suku bunga yang pada awalnya dapat diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan. Selanjutnya itu jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan dalam jaminan nilai residual dan adanya harga eksekusi opsi beli di mana perseroan cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut. Pembayaran sewa dalam periode perpanjangan opsional jika perseroan cukup pasti untuk mengeksekusi opsi perpanjangan, dan penalti untuk penghentian dini dari sewa kecuali jika perseroan cukup pasti untuk tidak mengakhiri lebih dini. Selanjutnya, perseroan mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak guna awalnya dapat diukur dengan biaya perolehan yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada awal atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan juga estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar atau tempat di mana aset berada, dapat dikurangi dengan insentif sewa yang diterima. Nah, selanjutnya
Setelah tanggal permulaan, aset hak guna dapat diukur dengan model biaya, di mana aset hak guna selanjutnya tersebut dapat disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus. Dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir masa manfaat, aset, hak guna, atau akhir pada masa sewa. Nah, selain itu, pada aset hak guna, kita dapat menentukan secara berkala yang dikurangi dengan kerugian penurunan nilai. Jika ada dan dapat disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Selanjutnya pada liabilitas sewa, awalnya dapat diukur pada nilai kini atas pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan. Nah, selanjutnya dapat digunakan suku bunga pinjaman inkremental pada perseroan. Umumnya, perseroan dapat menggunakan suku bunga pada pinjaman inkremental, yaitu sebagai suku bunga diskonto. Baiklah, sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh Mutiara. Baiklah, saya Mutiara Zanzabila akan melanjutkan presentasi mengenai studi kasus PT Unilever Indonesia Terbuka catatan atas laporan keuangan tahun berakhir 31 Desember 2019. Liabilitas sewa diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga. Jika ada perubahan estimasi perseroan atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual atau jika perseroan mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian. Ketika sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat hak guna atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat hak aset guna telah berkurang menjadi nol. Kemudian sewa tanah dan bangunan. Perseroan menyewa tanah dan bangunan untuk ruang kantor dan gudang. Sewa ruang kantor secara hukum berlaku untuk periode 3-5 tahun dan gudang berlaku untuk periode 1-3 tahun. Beberapa sewa termasuk opsi untuk memperbaharui periode sewa untuk tambahan durasi yang sama setelah kontrak berakhir. Kemudian opsi perpanjangan. Beberapa sewa gedung kantor mengandung opsi perpanjangan yang dapat dieksekusi. Perseroan sebelum periode kontrak tidak dapat dibatalkan tersebut berakhir. Jika memungkinkan, perseroan berupaya untuk memasukkan opsi perpanjangan dalam sewa baru untuk memberikan fleksibilitas operasional. Perseroan menilai pada saat permulaan sewa apakah perseroan cukup pasti untuk mengeksekusi opsi perpanjangan. Perseroan menilai kembali apakah cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut jika peristiwa signifikan atau perubahan signifikan dalam kondisi yang berada dalam pengendalian perseroan. Kemudian sewa lain. Perseroan menyewa kendaraan dan peralatan dengan periode kontrak 3-5 tahun. Perseroan juga menyewa peralatan IT dan mesin dengan periode kontrak 3 tahun. Kemudian sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Perseroan memilih untuk tidak mengakui hak guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dari 12 bulan dan sewa atas aset bernilai rendah. Perseroan mengakui pembayaran sewa terkait dengan sewa ini. Sekian dulu presentasi studi kasus dari kelompok 3.